Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang apa yang disebut dengan if majemuk. Apa itu if majemuk? If majemuk itu jika kondisinya banyak. Jadi kalau dalam pelajaran saya sebelumnya kita hanya mempelajari if di mana keadaan kondisi baik atau buruk. Tapi if majemuk ini kita bisa mengkondisikan lebih daripada dua kondisi. Jadi kapan kita menggunakan if itu jika lebih daripada satu kondisi. Kondisi itu misalnya begini. Kita ambil contoh soal seperti yang kemarin, tapi lebih kita bikin lebih kompleks. Jadi misalnya ada nama seseorang, ada nilai, dan ada status. Nah, supaya mudah, di sini saya bikin kriterianya. Jadi kriterianya itu jika nilai itu lebih besar daripada 70, itu statusnya baik. Kalau nilai itu lebih besar daripada 50 dan lebih kecil daripada 70, maka dia sedang, dan nilai lebih kecil daripada 50 itu buruk. Nah, sekarang kan kondisinya ada 3 ini. Ini kondisinya ada 3. Kita kasih soalnya. Misalnya si A, si B, si C. Si A nilainya misalnya 60, si A nilainya 60, si B itu 75, si C 40, jangan 75, di dalam ringnya aja 55. Ini 75 ya. Oke, kita langsung. Jadi kalau dengan cara manual, si A berarti baik karena nilainya lebih besar dari 70 si A. Sedangkan si B 55 berada pada aturan yang kedua. 30 akan buruk berada pada aturan ketiga. Nah, ini adalah namanya if majemuk. Karena apa? Karena kondisinya lebih daripada 2. Ada 3 kondisi, bisa baik, bisa sedang, bisa buruk. Jadi di dalam status ini bisa baik, bisa sedang, bisa buruk, berarti ada 3 kondisi. Cara yang paling mudah pakai if itu adalah sama dengan if jika nilai lebih besar 70. Kenapa saya bikin 70 duluan? Karena aturan mainnya dihitung dari atas, dari 70. Jangan kita dari tengah atau dari bawah dulu. Bukan salah, cuman agak sulit. Lebih baik kita bikin dari atas. Ya. Kita bikin dari atas. Jadi kalau aturan mainnya dari atas 70, kemudian lebih besar 50 dan begitu, kita ambil dari atas. Jadi kita bikin dari atas. Jika dia lebih besar, nilainya itu lebih besar dari 70, berarti maka statusnya adalah baik. Oke, jika tidak, nah jika tidak berarti kan masih ada 2 kemungkinan nih, sedang atau buruk. Ingat, kemungkinan itu ada 3, baik, sedang, buruk. Kita baru bisa statusnya baru menuliskan 1. Nah, ada sedang atau buruk, masih ada 2 kemungkinan. Karena masih ada 2 kemungkinan, berarti kita harus menguji lagi, sehingga kita kasih nilai, kita kasih pernyataan if lagi. Jika nilainya lebih besar 50, maka sedang.
Kemudian jika tidak, otomatis buruk. Karena apa? Karena habis. Kenapa tidak if lagi di sini? Bukan if lagi di sini. Ya karena sudah habis, tinggal satu nih di bawah. Berarti ya tinggal tulis di sini buruk. Tinggal tulis itu buruk. Jangan lupa tanda kurungnya harus lengkap. If yang di depan tanda kurung yang ini. Dan yang paling belakang, if yang ini adalah if yang di dalamnya. Ya. Jadi jangan lupa kriterianya diambil dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, supaya mempermudah kita penulisan if-nya. Coba kita enter. Ini harusnya keluarnya baik. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba latihan yang kedua. Sama dengan jika. Yang pertama dulu yang dites. Berarti jika nilai lebih besar 70, maka apa nilainya kalau 70 itu? Apa statusnya? Baik. Jika tidak, apa? Sedangkah? Burukkah? Masih ada dua kan? Pakai if lagi. Karena kondisinya masih dua. Maka ada if lagi. Jika nilainya lebih besar 50, maka apa lebih besar 50? Sedang. Jika tidak, masih adakah? Oh habis, tinggal satu, buruk ya, langsung aja tulis buruk di sini. Ah, pasti ada pertanyaan, kenapa di sini hanya lebih besar 50, tidak lebih kecil daripada 70? Karena waktu diuji pertama di sini, jika lebih besar 50, lebih 70, salah, ini 55 nih, 55 tidak lebih besar dari 70 kan? 55 ini kan tidak lebih besar dari 70 ini. Maka dia pasti akan tidak masuk di baik, dia akan ambil di kondisi yang tidak. Pernyataan yang salah tadi. Nah, pernyataan yang if value is false ini berarti nilainya itu sudah pasti di bawah 70, tinggal kita uji aja apakah nilainya itu lebih besar 50. Ini sudah pasti pada saat masuk di sini itu sudah pasti lebih kecil dari 70. Jadi tidak perlu kita tanyakan lagi. Kita tinggal tanya dia aja apakah nilainya itu lebih besar 50. Nah, sedang yang di terakhir yang buruk ini kenapa tidak ada lebih kecil dari 50? Karena pertama sudah diuji apakah lebih besar 70? Tidak. Apakah lebih besar 50? Tidak. Otomatis dong pasti dia lebih kecil daripada 50. Oke. Kalau kurang paham nanti bisa diulang lagi penjelasan saya tadi, dipahami, nanti akan mudah memahaminya. Oke, dan yang terakhir supaya lebih jelas lagi, jika nilainya itu lebih besar 70, maka baik. Jika tidak, masih ada dua kemungkinan, berarti pakai if lagi. Jika nilai lebih besar dari 50, maka sedang. Jika tidak, habis nih, berarti tinggal tulis buruk. Tutup kurung, enter. Oke, itu pembelajaran tentang if majemuk. Semoga membantu, dan kalau ada pertanyaan tinggal ditanyakan. Terima kasih sudah menonton dari pembelajaran LPK Wiheli.